Oke. Mas Faris, suaranya belum kedengeran. Tes, tes, kedengeran? Dengeran baru kedengeran. Baik, selamat pagi. Kami dari kelompok 4 dari kelas 13 bermaksud untuk mempresentasikan mengenai hambatan implementasi core value berakhlak dan mitigasi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Boleh di next. Berikut untuk perkenalan singkat. Saya Muhammad Faris Safizan dari Setjen. Yang lain bisa memperkenalkan diri. Saya Reki Aji Saputra dari Ditjen EBTKE. Saya Bagas Yoga Setiawan dari Setjen. Saya Ifrine Saya Baho dari Sekjen. saya Medina Ramadanti dari Setjen. Untuk mengenai berakhlak, seperti yang kita tahu ada 7 komponen utama. Pertama adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Latar belakang dari core value berakhlak yaitu nilai-nilai dasar berakhlak menjadi dasar penguatan budaya kerja di instansi pemerintah untuk mendukung pencapaian kinerja individu dan tujuan organisasi atau instansi. Core value berakhlak antara lain, satu, berorientasi pelayanan, yaitu komitmen untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Yang kedua, yaitu akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan. Yang ketiga, kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan Kan kapabilitas. gue bilang gue nungguin lu Yang posting lagi. keempat, yaitu loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Yang kelima yaitu yang keenam yaitu adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Dan yang ketujuh yaitu kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Next. Yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Beda emang ya. Hambatan yang dapat terjadi pada core value berorientasi pelayanan yaitu yang pertama beban kerja yang tinggi dan tidak proporsional, kurangnya literasi digital pegawai, dan budaya kerja lama yang kurang responsif. Mitigasi yang dapat dilakukan yaitu untuk melakukan workload analisis dan membagi pekerjaan lebih adil dan merata, mengadakan pelatihan atau diklat pegawai untuk meningkatkan kompetensi pegawai, dan melakukan evaluasi dan monitoring kinerja pegawai. Yang kedua, ada akuntabel. Dalam penerapan core value ASN, yaitu akuntabel, terdapat beberapa permasalahan dan hambatan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, yaitu adanya konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas. Hal ini dapat mempengaruhi objektivitas dan integritas kerja. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dibangun sistem pengendalian internal yang mampu mencegah dan mendeteksi potensi konflik. Lalu yang kedua, target kinerja yang tidak jelas sehingga sulit diukur. Kondisi ini menyebabkan ASN untuk mencapai kerja menjadi tidak terarah dan sulit dievaluasi. Mitigasinya adalah dengan cara menyusun Key Performance Indicators atau KPI yang terukur, spesifik, serta selaras dengan tujuan organisasi. Berikutnya adalah dari kompeten. Dalam implementasinya ada beberapa hambatan yang sering muncul. Yang pertama adalah soal komitmen dan motivasi individu. Kita tahu bahwa semangat seseorang bisa naik dan turun, dan ketika motivasi melemah, biasanya kinerja serta konsistensi dalam melaksanakan tugas juga ikut menurun. Hambatan yang kedua berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Dunia kerja kita sangat dinamis, kebutuhan dan tantangan terus berkembang. Artinya kemampuan yang kita miliki hari ini bisa jadi tidak cukup untuk menghadapi tuntutan di esok hari. Maka peningkatan kapasitas menjadi kebutuhan yang berkelanjutan. Lalu bagaimana kita mengatasinya? Ada beberapa langkah mitigasi yang bisa kita lakukan.
Pertama, dengan melakukan identifikasi dan evaluasi individu. Kita perlu mengetahui di mana posisi masing-masing pegawai, apa kekuatan dan area yang perlu diperbaiki, kemudian memberikan pendampingan agar setiap orang bisa berkembang secara lebih terarah. Kedua, dalam membangun lingkungan kerja yang mendukung pembelajaran. Bukan hanya individu yang diminta mengembangkan diri, tapi organisasi juga menciptakan suasana kerja yang mendorong orang untuk belajar, mencoba hal baru, dan tidak takut gagal. Yang terakhir adalah membangun sikap terbuka terhadap masukan dan perubahan. Karena seringkali peluang untuk menjadi lebih kompeten justru datang dari feedback orang lain dan dari keberanian kita untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Dengan cara inilah kita bisa memastikan bahwa kompetensi bukan hanya sebagai slogan, tapi benar-benar menjadi kekuatan yang membawa kinerja organisasi semakin baik. Next. Harmonis. Nilai harmonis sangat bergantung pada komunikasi yang terbuka, saling menghargai antar individu. Namun masih ditemukan kendala komunikasi antar unit atau antar lembaga yang menyebabkan kejadian miskomunikasi, kurangnya koordinasi hingga konflik yang terus berulang. Ada beberapa mitigasi yang bisa dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Yang pertama, mendorong budaya diskusi terbuka melalui forum rutin seperti morning briefing, FGD, focus group discussion, dan lain-lain. Yang kedua adalah memberikan pelatihan komunikasi interpersonal dan kerjasama tim. Selanjutnya adalah loyal. Nilai loyal menuntut ASN untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Namun dalam prakteknya terdapat beberapa hambatan, seperti ditemukannya sikap acuh, kurang inisiatif, dan minimnya partisipasi dalam program-program strategis instansi. Beberapa mitigasi yang bisa dilakukan, yang pertama adalah meningkatkan pemahaman visi dan misi organisasi melalui internalisasi budaya organisasi secara berkelanjutan. Yang kedua, memberikan apresiasi terhadap pegawai yang menunjukkan dedikasi dan inisiatif tinggi. Yang ketiga, melibatkan seluruh pegawai dalam proses perencanaan dan evaluasi kegiatan untuk menumbuhkan rasa memiliki serta mendorong terwujudnya visi misi strategis instansi. Selanjutnya ada adaptif. Adapun hambatan yang pertama adalah kurangnya kolaborasi lintas unit dalam menghadapi tantangan. Kondisi ini membuat proses penyelesaian masalah seringkali berjalan terlambat dan tidak optimal. Lalu untuk mitigasinya perlu diadakan forum sharing knowledge antar unit sehingga komunikasi lebih terbuka dan fleksibilitas kerja dapat terbangun dengan baik. Hambatan yang kedua adalah terkait penggunaan teknologi. Melalui aplikasi seringkali tidak mendapatkan tanggapan yang cepat. Hal ini menimbulkan kesan bahwa aplikasi belum dimanfaatkan secara maksimal. Dan mitigasinya adalah dengan membuat SOP pelayanan berbasis aplikasi yang menetapkan batas waktu respon yang jelas, sehingga layanan digital bisa lebih terpercaya dan efektif digunakan. Yang terakhir adalah kolaboratif. Hambatan dalam melaksanakan berakhlak kolaboratif adalah yang pertama, masih adanya komunikasi dan koordinasi yang kurang efektif. Yang kedua, kolaborasi jarak jauh atau dengan pihak luar terkadang masih menemukan beberapa kendala. Dan yang ketiga, pengambilan keputusan yang masih lama. Untuk mengatasi hambatan tersebut, perlu dilakukan mitigasi. Yang pertama, menjelaskan tujuan dan membangun kepercayaan. Hal ini seperti menyeimbangkan kembali visi dan misi antar masing-masing pegawai. Yang kedua, mengadopsi solusi teknologi yang dirancang untuk mendukung kerjasama tim. Dan yang terakhir adalah meningkatkan komitmen dan kepemimpinan yang kuat dalam birokrasi. Hal ini sehingga masing-masing pegawai dapat bekerja secara berkolaborasi dengan baik. Kesimpulannya, dari hambatan-hambatan yang telah terjadi dalam implementasi core value berakhlak, cenderung terjadi karena pemahaman yang kurang menyeluruh pada masing-masing individu, kurangnya keselarasan makna nilai-nilai berakhlak di kalangan ASN, dan motivasi dan penerapan yang perlu diingatkan. Namun, hambatan-hambatan tersebut dapat dimitigasi, yakni melalui peningkatan pemahaman nilai-nilai dasar berakhlak, penerapan yang dilakukan secara konsisten, pengembangan kompetensi, dan penciptaan lingkungan kerja yang kondusif. Lebih lanjut, penerapan nilai-nilai berakhlak dapat dievaluasi secara rutin, sehingga memastikan nilai-nilai berakhlak diterapkan dengan baik sebagai budaya kerja.
Nantinya, hal ini akan selaras dengan peningkatan kinerja individu dan kinerja instansi. Demikian dari kelompok kami, terima kasih.